Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Apakah masih semangat untuk menerima pelajaran yang baru? Masih ya? Oke. Untuk memulai pembelajaran siang ini agar diberi kemudahan dan kelancaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Silakan. Berdoa dicukupkan. Oke. Sebelum masuk materi, udah tak tulisin ya? Kita hari ini akan membahas pertidakssamaan kuadrat. Apa itu? Sebelum itu, mari kita simak dua kasus yang udah Kak Nova tuliskan di depan ini. Coba kita baca bersama. Oke, silahkan dibaca dulu ya. Kasus pertama dan kasus kedua. Oke. Dari kedua kasus ini, apa yang kalian pikirkan? Apakah kedua kasus ini sama atau beda atau mungkin mirip? Mirip. Apanya yang mirip? Yang disajikan. Coba apa sih yang disajikan? Mari kita tulis ya. Jawabannya sebutin, Kak Nova bantu tuliskan di depan. Oke, yang disajikan ada apa sih? Berarti kalau yang disajikan itu kita tulis dulu deh. Satu gitu ya. Disajikan atau diketahui ya biasanya. Disajikan. Ada apa nih dikasih satu? Pak Gani ini ingin membangun rumah. Luasnya tepat. Berarti kalau tepat itu gimana? Pas. Ya betul, pas. Berarti pas banget nih. Berarti sama dengan. Ya. Betul sekali. Berarti luasnya gimana tulisnya? Ya. Luasnya sama dengan 600 meter persegi. Oke, sip. Lalu panjang rumahnya. Oke, panjangnya. Panjang rumahnya lebih 10 meter dari lebarnya. Berarti gimana ya? Berarti gimana? Lebih 10 meter dari lebarnya. Lebarnya nih, panjangnya itu ukurannya, lebarnya ini ditambah 10 meter. Gitu? Iya, betul sekali. Kita kasih simbol ya. Misalnya lebar nih. Lebar kita simbolkan X. Ini lebarnya. Belum diketahui ya. Berarti panjangnya, lebarnya ditambah berapa? Lebih berapa? Lebih berarti ditambah atau dikurangi? Ditambah 10 meter. Ini ya, Kak tuliskan diri dulu ya. Oke, terus apa yang diminta? Yang diminta itu apanya? Kak tuliskan diri dulu. Minta bertanya lebar rumahnya. Oke, lebar rumahnya. Lebar. Oke, lebar rumahnya berapa nih? Itu? Oke. Kemudian yang kedua, ada yang mau menuliskan di depan? Apa yang disajikan di kasus nomor 2? Oke, nggak apa-apa. Coba sebutin. Apa? Bantu tuliskan. B1. Yang kasus nomor 2. Oke, luasnya. Oh, kamu mau menyamakan dengan yang kasus 1 ya, biar ada kelihatan bedanya. Boleh. Oke. Luasnya. Area tersebut tidak boleh lebih dari, ini ya berarti luasnya. Tidak boleh lebih dari 600. Maksudnya gimana? Iya betul, harus lebih dari 600. Kalau 600 boleh nggak? Boleh ya, boleh. Nanti nulisnya gimana tuh? Tulis dulu nih, luas. Simbolnya gimana ya? Harus lebih dari 600 meter persegi. Nah, mana nih nuliskannya? Tanda, betul sekali. Tanda kayak gini masih ingat? Ini apa nih? Oke. Buat bacanya biar gak keliru, yang ujung nih, yang dicucuk gitu ya, yang dicucuk itu yang kecil. Bisa kita tambahkan garis kayak gini. Jadi kan berarti kecil. Kalau yang ini kita tambahkan gini, B besar. Oke, berarti lebih kecil, lebih besar gitu. Kalau yang ini ada tanda
balasannya di bawah itu sama dengan, berarti kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Artinya boleh, itu boleh dipakai. Berarti kalau ini tidak boleh lebih dari 600. Katanya si ayah ini gimana ya tadinya? 600 boleh. Nah, terus berarti tandanya pakai yang mana? Harus lebih kan? Berarti yang ini. Yang ini kan artinya ini. Yang sebelah, yang nomor 1 ini atau nomor 2? Nomor 2. Kenapa nomor 2? Ada yang mau beri pendapat? Alasannya? Enggak apa-apa ya, ya silahkan ya. Kenapa ya? Ya betul sekali, karena 600-nya masuk ya. Boleh 600, tapi harus lebih, berarti lebih dari sama dengan 600 sekali. Berarti nuliskannya ini ya. Oke. Boleh, lanjut nih panjangnya. Panjangnya apa? Berapa panjangnya? 10 meter lebihnya dari lebar. Oh ternyata sama nih. Sama dengan yang ini. Lebihnya 10 meter. Panjang itu lebar lebih 10 meter, berarti tambah 10 meter. Lebar ini panjangnya sana nih, tambah 10 meter lagi, itu maksudnya. Oke, bisa diterima? Bisa ya, berarti tulisannya sama dengan X plus 10 yang lebarnya X. Buat simbol aja ya. Oke, yang diminta apa? Batas. Oke, batas. Batas lebar. Oke. Sudah kelihatan bedanya apa? Coba diidentifikasi perbedaan. Ini, oke, tandanya pada luas dan pertanyaannya. Jelas, ini lebarnya. Oke, lebarnya berapa? Nah, kalau ini batasannya. Tuh, maksudnya gimana tuh? Oke, kita kerjakan dulu yang kasih satu, karena ini udah pernah kita bahas sebelumnya. Masih karena masih ingat sambil mengingat-ingat. Oke, siap? Oke, silahkan. Ya, betul. Berarti gimana nih penyelesaiannya? Oke, penyelesaiannya jawab ya, ini karena titik ya, dijawab. Oke, kita terus dulu. Berarti kan di sini luas, panjang, lebar. Kita ingat nih, luas itu panjang kali lebar kan? Nah, kita tulis dulu. Kita tahu nih, angka balik ya, misalnya panjang kali lebar itu sama dengan luas. Ya, tuh. Udah, harus di sini. Nanti panjangnya berapa? X plus 10. Harus dikurung ya, biar tak Leo. Oke, lebarnya berapa? X kali. Oke, luasnya berapa? 600. Oke. Nah, gimana nih, masih ingat SCTV 1 untuk semua? Ya, perkalian yang di luar kurung ini kan ada 1, tapi dikalikan ke semua angka yang ada di dalam kurung, ya kan? Berarti dikalikannya 1 per 1, bukan hanya 1 aja. Oke, berarti X kali X, ya betul, X kuadrat. Oke, berarti plus nih, berarti plus 10X sama dengan 600. Oke, nah lalu cara mencari ini gimana? Kita harus mencarakannya. Betul sekali, akarnya. Gimana nih cara mencari akarnya? Betul, 600-nya ini kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi X kuadrat plus 10X min 600 sama dengan 0. Nah, gimana nih caranya, gimana? Oke, kita mulai mengingatnya. Nah, untuk mencari akarnya kita terus dulu nih. Yes, kosong dulu. X. Nah, kita cari untuk mengisi, memecah 10X ini dari mana? Dari 600. Nah, tuliskan di sini ya. 600. 600 ini akarnya berapa aja? Faktornya berapa aja? Faktor yang bisa dibagi. Nah, kalau dijumlah itu totalnya 10. 600 dibagi berapa? Jawabannya berapa ya? Totalnya itu 10 gitu. Bisa dibagi berapa aja? Oke,
tandanya biar jawabannya positif 10, 20-nya negatif. Oke, kita tuliskan ya. Negatif 20, X min negatif 20 kali X plus 20. Ini. Oke, lanjut. Nah, bisa dicari nih berarti X-nya sama dengan 20 atau X sama dengan negatif 20. Nah, ada dua. Berarti lebarnya yang mana? Yang ini? Kenapa tuh? Ayo lagi silahkan ya. Yang 20 kenapa tuh? Betul sekali karena lebar itu nggak mungkin negatif ya. Lebar suatu bangunan apakah bisa negatif ukurannya? Nggak bisa. Makanya jawabannya adalah 20. Inilah jawabannya. Tuh. Ingat lagi? Apa di kasus yang pertama ini materinya apa? Betul sekali, persamaan kuat. Nah, oke, masih ingat nih. Ingat ya? Oke, kita lanjut ke kasus kedua. Oke, ini kan terlihat beda nih. Kalau ini tadi persamaan, tandanya ini bentuknya. Oke, kalau kamu buatkan ini ya yang udah kalian kasih tadi. Itu ada plus 2x min 600 sama dengan 0. Ini min 600 sama dengan 0. Ya. Nah, kalau yang ini coba kalian bentuk nih. Bentuknya gimana ya? Apakah sama atau beda? D3 dijawab. Coba kalian bentuk yang mirip-mirip dengan ini karena ini hampir mirip ya. Dikasihnya itu yang membedakan itu luasnya. Jadi tulisannya gimana tuh? Langsung aja kita tulis. Langsung ya, panjang kali lebar. Yang mana di sini luasnya itu harus lebih dari 600. Dan kita tuliskan masih sama ya. X plus 10 dikali lebarnya X lebih dari sama dengan 600. Lebih dari sama dengan kan tadi? Oke, masih sama. Satu untuk semua, masih ingat. X kali X, S kali 10. Satu untuk semua. Oke, X kuadrat plus 10X, betul? Nah, 600 nya kita buang tuh ke kiri. Jadinya negatif 600. Lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, kelihatan kan? Ini coba perhatikan yang ini dan yang ini. Sama kan? Cuma yang membedakan adalah tandanya. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Oke, yang pertama kita belajar bentuk umum. Yang pertama, bentuk umum. Oke. Kalau pada persamaan kuadrat ini, coba kamu tuliskan ulang ya. Yang persamaan kuadrat itu bentuk umumnya X kuadrat plus 10X plus C 10X B. Ya betul, maaf ya kan belum umum. Kalau bacanya ini maaf. Makasih sudah diingatkan. Sama dengan persamaan, sama dengan tandanya ada tanda sama dengannya. Ini bentuk umum dari persamaan. Lalu nih, bedanya dengan kasus 2. Yang mana kasus 2 ini? Berarti apa? Kalau yang kasus ada persamaan kuadrat, kasus 2 adalah betul sekali pertigasamaan. Kuadrat, yes. Kenapa tidak pertidaksamaan? Berarti tidak sama karena tandanya ada ini kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, gitu. Oke, berarti yang membedakan bentuk umum persamaan dan pertidaksamaan kuadrat itu apa? Betul sekali, tandanya. Jadi kita tuliskan ya, bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat. Oke, apa dulu berarti AX kuadrat plus BX plus C kurang dari 0
apa, C itu apa? Coba Kak Nova tuliskan kembali yang itu dari kalian dijawab yang kasus 2. X kuadrat samanya ya plus 10 X 60 lebih dari sama dengan 0. Nah ini berarti yang model yang model ini ya lebih dari sama dengan 0 ya. Maka terus A X kuadrat plus BX plus C. Nah coba A itu apa? Kalau di persamaan yang ini A itu sama dengan berapa ya? X. Kenapa X? Ini A X. A-nya sama dengan X. Ini maksudnya kalau B-nya 10, yes, oke, boleh. C-nya 60. Oke. Adakah yang mau memberi alasan? Alasannya enggak? Coba berikan alasan dulu nih. Yuk. Cak, gimana Cak? Karena di sini nggak ada. Nggak ada namanya gitu. Oke. Terus kalau ini kok kali kamu tulis 10? Karena ada namanya. Oke. Kalau ini 60. Oke. Coba perhatikan. Kalau Kak Nova nih punya X nih ya. X itu anggaplah permen. Oke. Spidol aja deh ya, punyanya spidol ya. Spidol. X itu adalah spidol. Ada punya 10 spidol. Terus yang ini punya spidol. Berarti harusnya yang A ini berapa? Punya 10 spidol, berarti spidol itu kan X tadi. Berarti 10X. Kalau punya X aja ada berapa nih? 1. Betul. Berarti A-nya harusnya 1. Sip. Lalu nih, yang 10 ini sudah tepat? Yang lain? Iya, kenapa sudah tepat? Karena koefisiennya ya ini tadi A, B, ini namanya koefisien. Oke kan, kita tuliskan ya, A dan B ini namanya koefisien. Yang C ini namanya konstanta. Oke, kalau X ini namanya variabel. Masih ingat? Oke. Ya, gimana Cak? Yang C gimana yang C? Iya betul, garisnya negatif 60 karena di bentuk umumnya kan plus, sedangkan ini negatif 60 berarti D-nya adalah negatif 60. Betul sekali, sudah ingat ya. Oke, kalau ini nih coba lagi ya, kalian tentukan ya. Kalian tentukan. Ada persamaan ini nih. 2x kuadrat plus 12x min 16 kurang dari misalnya. Coba kalian tentukan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Oke, A-nya 2, D-nya 12, C-nya 16. Ya, negatif 16 ya. Sudah aman untuk bentuk umum pertidaksamaan kuadrat. Oke, sip. Nah, terus penyelesaiannya gimana nih? Belum selesai nih, belum kita kerjakan nih. Apakah sama dengan ini? Apakah ada cara lain? Coba kalian kerjakan dulu ya. Dengan cara yang menurut kalian bisa menyelesaikan kasus 2. Sambil menunggu kalian mengerjakan Canva, hapus ya yang ini. Sudah bisa? Sudah dicatat? Oke, aman. Hapus. Yang ini, yang atas, hapus juga ya. Oh, jangan. Tidak apa-apa ya. Gimana? Sama? Sama. Oke, coba silakan deh. Coba. Gimana?
penyelesaian. Berarti kita masuk ke yang kedua, penyelesaian. Bentuk umum sudah kita lewatkan. Masuk ke yang kedua, yaitu penyelesaian. Gimana tuh? Gimana ya? Iya. Ayah ada pendapat nih teman-teman, coba dengerin dulu ya. Gimana? Boleh. Coba yang lain gimana yang lain? Ada yang mau coba ke depan? Oh, udah deh. Tapi bareng Kak Nova ya. Oke, tadi persamaannya S kuadrat plus 10x min 600 lebih dari sama dengan 0. Oke, berarti kita harus mencari apanya dulu nih? Cari x-nya. Berarti sama nggak dengan yang persamaan? Sama. Yang membedakan? Iya betul, tandanya. Nah, caranya gimana ya? Nah, yang pertama nih, yang pertama dan yang paling sering dilakukan yaitu melakukan faktorkan. Kemudian yang kedua nih, faktorkan dulu ya. Faktorkan masih sama dengan cara waktu persamaan, cuma beda tanda aja. Coba masih sama ini, langsung ya. Masih sama kan? Angkanya masih sama dengan yang tadi kan? Coba ini kan. Nah, terus dulu x, oke. Yang sini setelahnya x itu ditandai atau diisi dengan faktornya 600 ini. Kalau kita bagi, terus kita jumlahkan, jumlahnya adalah 10, ya kan? Oke, jadinya berapa? 300 dan negatif 20. Kenapa 20-nya negatif? Ya betul sekali, kalau dijumlah biar hasilnya 10. Oke, kita tuliskan 20 ini plus 30. Ini tandanya jangan lupa lebih dari sama dengan 0. Oke, x-nya berapa nih? 20 ya. Dari mana 20? Dari mana nih? Ini ya. Di mana nih? Kita tambahkan ini 10 dengan betul. X-nya berarti sama dengan 20 gini. Ya, atau yang sebelah sini x plus 30 gini. Ya, betul. X-nya jadinya negatif 30. Oke, nah terus gimana nih x-nya sampai sini? Sudah nemu jawabannya? Jawabannya berapa? Belum. Oke, masih ada step lagi. Yang kedua, kalau kita tidak sama itu kita mencari batasannya. Dengan apa? Mencari batasan. Jangan bantuan garis bilangan. Garis bilangan. Oke, masih ingat ya garis bilangan itu gimana? Nah, garis bilangan berarti ada bilangannya. Kita bisa yang ini ya. 20 ini aku ya. Makasih ya. Oke, x. Berarti yang sebelah kiri kita tuliskan berapa dulu? 20 atau min 30? Jelas ya, min 30 min sebelah kiri. Terus berarti sininya 20 ini ya. Kenapa kau bilang bukan titik aja? Nah, kenapa kau bilang ya? Karena bedanya dengan yang sama dengan seperti persamaan. Kalau persamaan itu adalah interval atau batasan, ada batasannya gitu loh, dari mana sampai mana. Nah gitu. Nah karena ini tadi sama dengan 0 itu 20-nya kita berhenti. Artinya apa? 20-nya itu. Nah, terus hasilnya gimana buat tentuinnya? X-nya itu yang mana aja? 20-nya ikut ya. Kenapa 30-nya nggak ikut? Nah, gimana tuh? Mari kita coba. Nah, untuk menentukan daerah interval atau daerah penyelesaiannya itu kita pilih dulu nih. Gini sama gini. Nah, apakah ke sana, apakah ke sini? Coba kita buktikan. Apa ada cara? Yang pertama itu dengan melihat variabel. Kalau variabelnya positif, kalau dikalikan jadinya positif, berarti yang sebelah kanan ini itu positif. Jangan
variabel. Variabelnya kalau dikalikan yang sebelah sini, perhatikan ya, ini dan ini dikalikan biasanya positif, berarti yang sebelah kanan sendiri ini positif. Nah, kemudian ini kan udah mengakui 3 baik ini. Nah, itu yang tengahnya negatif, ini positif. Artinya apa? Jawaban yang X-nya itu sebelah kanannya 20 termasuk 20 itu sendiri jawabannya positif. Nah, kalau yang antara negatif 30 sampai 20 ini negatif. Kalau yang kurang dari negatif 30 ke sana kan kurang, ya kan? Semakin kecil kan semakin negatif. Kurang dari negatif 30 itu positif. Itu cara menandai daerah penyelesaiannya. Ada cara yang kedua. Cara yang kedua itu dengan cara memasukkan itu untuk membuktikan. Nah, udah gak cukup nih, Kak Nufa izin menghapus ya. Cara memasukkan, gimana tuh? Betul sekali, dimasukkan ke sini. Coba ada yang bisa pakai angka berapa? 10. Oke, misalnya X-nya 10 gitu ya, cara memasukkannya ya. X-nya misal X-nya 10, berarti 10 itu di sini ya, di daerah sini ya, sebelah kanan sendiri. Maksudnya sini kanan sendiri ya, kanan sendiri. Berarti 10 kuadrat plus 10 kali 10 kurang 4. Lebih dari sama dengan. Berarti bisa 100 ditambah. Banyak, oke, coba dulu ya. 20 dulu deh ya, 20. 20 tadi kan sama dengan ya, S itu 20. 20 kuadrat tambah 10 kali 20 itu 400 tambah 200. Oke, ini 600 kurang 600 ini apakah sama? Ini 0 nih. Nah, kenapa salah? Kenapa betul? Iya, karena ini ada tanda kayak gini, artinya lebih dari sama dengan. Berarti 0 itu lebih dari sama dengan 0. Ada kata sama dengan, berarti boleh sama dengan 0. Tuh ya. Oh ya, tadi yang pertama salah kan? Harusnya gimana? 10 itu di sini. Ya kan? Di sini 10. Berarti kita coba nandai dulu ya. Yang sini berarti betul positif hasilnya. Kita coba dulu lagi deh. Berapa ya? Yang lebih dari 20, 30 gitu ya. Positif 30 misalnya. Berarti 30 kuadrat plus 10 kali 30 dikurang 600. Ini 900 ditambah 300 dikurang 600. Apakah lebih dari sama dengan 0? Coba ini 1200 kurangi 600. 600. Oke, berarti betul ya. Ini positif. Kemudian yang tengah tadi, yang tengah misalnya 10 nih ya. 10 dari 10 kuadrat plus 10 kali 10 min 600 lebih dari sama dengan 0, maka betul 100 tambah 100 200 kurangi 600 berarti negatif 400. Jawabannya negatif. Nah, makanya ini di sini kan tanda negatif ya. Nah, kemudian di sini nih negatif berapa nih? Kalian mau cobanya? Boleh. Negatif 10 misalnya, berarti negatif 10 kali ini kuadrat berarti kan kali 10 ini ya, plus 10 kali 10 600. Itu positif atau negatif gitu kan. Nah, ini negatif kali negatif positif, berarti ini 100. Positif kali negatif, negatif berarti kayak gini. Yes.
berapa itu segini? Ah, 3, iya. Harusnya kalau ke sana itu lebih, angkanya lebih besar ya. Negatif 40. Oke, terus banyak sudah diingatkan. Ya ampun. Oke, jangan sampai terkecoh ya. Makasih lo ya. Sebenarnya nggak apa-apa, sengaja sih. Kalau kalian. Iya dong, biar kalian itu lebih teliti. Ternyata kalian memang teliti dan fokusif. Oke, berapa tuh? Negatif 40 misalnya ya. Kuadrat plus 10 kali negatif 40. Ini itu apakah positif atau negatif itu kan? Berarti 40 kali 40. Ya, betul sekali. Kurangi, jadi 400. Kurangi 600, berarti berapa nih? Positif ya ini ya. Oke, berarti tandanya positif sudah betul. Nah, padahal tadi yang diminta adalah lebih dari 500. Mau berarti yang positif-positif aja. Nah, berarti penjelasannya yang seperti ini. Menuliskannya gimana tuh? Berarti menuliskannya X-nya itu kurang dari negatif 30 atau X-nya itu lebih dari sama dengan seperti itu. Nah, cara menuliskannya H P alias himpunan penyelesaian X sedemikian rupa X kurang dari negatif 30 atau X kurang dari lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan 20. Yang mana? Ini adalah penyelesaian. Gitu. Bisa dipahami? Ya, ternyata mudah ya. Cuma perlu ketelitian. Iya, jadi bisa kita simpulkan nih cara menentukan penyelesaian. Yang pertama harus menentukan faktornya lagi faktor. Yang kedua menentukan batasan. Dengan bantuan apa? Garis bilangan gitu. Terus setelah itu dengan bantuan garis bilangan menentukan batasannya. Ya, kemudian baru bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Itulah mengenai ketidaksamaan gerak-gerak angin. Oke, silahkan sebagai tugas pemahaman nih, makanya kerjakan soal ini ya. Sebagai tugas aja ya. 2x kuadrat plus 12x min 16 lebih dari sama dengan, kayaknya ini ada nilainya ini. Oh ya, bisa. Gimana nih kalau ada koefisiennya bukan satu lagi nih, dibuat satu, gimana tuh caranya? Iya betul sekali, bisa dibagi kayak gini. Jadi dibagi dua ya berarti. Jadi 5x kuadrat plus 6x ini min 8. Lanjut, gimana? Aduh, cepet banget. Nah, udah padahal niatnya mau bagi buat tugas nih, udah selesai aja nih. Coba kita tulis. Betul. Berapa nih? Min 3. Oh, min 3. Bukan dong. Berapa? Oh iya, plus ini. Plus 4. Gini, lebih dari lagi nih. Ya, oke, makasih. Terus ini, ini. Oke. Sip. Jadinya berapa tuh? Dibuat dari sini, dituliskan ini negatif 4. Jangan sampai kebalik ya. Ini, yes. Karena ini positif, ini positif, ini negatif, ini positif. Hitungan penyelesaiannya berapa? Coba. Oke. Sama tentunya. Nah, ini nih, ya kan? Jadi hitungan penyelesaiannya itu adalah X demikian itu
persamaan kuadrat. Sudah juga paham? Oke, ingat ya untuk prosesnya dengan faktorkan, mencari batasannya dengan bantuan garis bilangan, kemudian menentukan daerah penyelesaiannya. Gitu, bisa dipahami? Untuk hari ini sebelum kita tutup. Oke, jangan lupa perbanyak latihan soal dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.